Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah bunda di rumah? Stay at home. Saya Feni Yuranoa kali ini akan berbincang mendampingi anak berkebutuhan khusus agar menyenangi belajar di rumah. Situasi pandemi COVID-19 tentu berbeda dengan situasi sehari-hari, yang merupakan tantangan tersendiri bagi orang tua. Kali ini orang tua akan lebih fokus, lebih meluangkan waktu yang lebih banyak di rumah bersama anak-anak. Dan tantangan ini akan berefek banyak yang kita rasakan. Hikmah salah satu dari proses stay at home kali ini adalah kita bersama-sama belajar dengan putra-putri kita yang spesial. Tentu saja ini merupakan amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena yang dirasakan oleh anak dan orang tua di situasi pandemi COVID-19 ini sangat berbeda dari suasana biasanya. Anak-anak biasanya setelah bangun tidur, setelah sholat subuh, mereka bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, stimulasi di tempat stimulasi, ataupun terapi di rumah sakit. Namun kali ini stimulasi, sekolah, dan terapi dilakukan di rumah. Bagaimana? Apakah stimulasi, terapi, dan sekolah itu bisa optimal dilakukan di rumah? Mari kita simak bersama-sama. Pada anak ABK terdapat 3 kondisi yang berbeda pada anak pada umumnya, yang menyangkut tentang produktivitas, kemandirian, dan kegiatan mengisi waktu luang. Di anak-anak ABK ada 3 klaster yang biasanya dikelompokkan secara besar, yaitu gangguan otak, gangguan fisik, dan gangguan penyakit. Biasanya anak-anak yang mengalami gangguan otak akan mengalami keterlambatan dalam beberapa aspek perkembangan. Contohnya di motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, serta emosi, sosial, dan komunikasi, juga fungsi adaptif. Hal inilah yang nantinya akan mempengaruhi anak-anak dalam kemampuan melakukan kegiatan sehari-hari, apakah gangguannya itu bersifat ringan, sedang, ataupun berat. Pada anak usia sekolah, orientasi dari kegiatan biasanya bersifat di hal kemandirian. Langkah awal kita dalam melakukan stimulasi, terapi, atau belajar di rumah yang sering kita kenal dengan intervensi atau latihan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di rumah adalah 3K. 3K ini antara lain 1, memahami kelebihannya, yang kedua, memahami kekurangannya, dan yang ketiga adalah mengetahui apa kebutuhannya. Apabila eksplorasi terhadap 3K ini dapat kita lakukan secara tepat dan terhadap mengacu pada perkembangan anak, kemampuan anak akan berkembang. Contohnya disiplin, mandiri, dan bila ini dilakukan secara terus-menerus sangat baik untuk perkembangan bakat dan minat anak. Lalu bagaimana dengan keadaan pandemi saat ini? Tentu tidak bisa kita pungkiri, ada beberapa kendala yang kita temui selaku orang tua. Orang tua masih banyak beraktivitas, harus bekerja, ada yang bekerja melalui rumah. Namun, mari ayah bunda kita tetap semangat dan kita tidak sendiri dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan? Ayah bunda, 1, dalam mengawali latihan atau intervensi yang biasanya anak-anak melakukannya di sekolah, di tempat terapi, di klinik, ataupun di rumah sakit, yaitu kita belajar memahami keadaan kondisi di rumah.
Kondisi di rumah tentu setiap anak berkebutuhan khusus berbeda-beda. Ada yang kondisinya sudah kondusif, ada yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung proses latihan anak-anak, dan bahkan ada yang masih jauh dari kondisi yang tepat untuk belajarnya anak-anak di rumah. Yang kedua, memahami kondisi di rumah secara menyeluruh, yaitu adanya SDM di rumah. Ada anak-anak berkebutuhan khusus yang berada di lingkungan objek lekat, misalnya kakek, nenek, tante. Ada juga yang merupakan anak tunggal, ada juga anak-anak yang memiliki banyak saudara. Tentu saat pandemi ini banyak yang memiliki saudara, ini bisa berefek positif juga. Yang berikutnya adalah memahami prioritas kebutuhan dalam perkembangan anak di rumah, terutama sarana dan prasarana yang mendukung serta pengelolaan waktu. Ini akan bermanfaat bagi anak-anak kita untuk latihan, terapi, stimulus, ataupun intervensi. Strategi yang dapat dilakukan oleh ayah bunda: 1. Ayah bunda bisa bekerja sama dengan pihak sekolah. Yang kedua, ayah bunda bisa mengikuti arahan dari tenaga-tenaga profesional, misalnya dokter atau psikolog. Bahkan di saat pandemi seperti ini, banyak dilakukan kegiatan-kegiatan secara online atau kuliah WA, bahkan bersifat gratis. Jadi ayah bunda mulai belajar juga untuk melek IT. Yang ketiga, melakukan perubahan dan penyesuaian. Kemudian yang strategi berikutnya, membuat kegiatan yang menyenangkan, fleksibel, dan konsisten. Melanjutkan dari kegiatan kita, yaitu agar kegiatan intervensi, terapi, stimulasi di rumah menyenangkan, jangan lupa ayah bunda membuat jadwal secara seimbang. Biasanya ayah bunda kalau di rumah sudah sering mengajak anak-anak beribadah, beraktivitas, berrekreasi bersama. Namun suasana pandemik ini membuat kita harus menyeimbangkan kegiatan tersebut dan tetap stay at home. Kegiatan yang seimbang antara beribadah, istirahat, anak-anak berkebutuhan khusus makan, dan menyisipkan kegiatan bermain beberapa kali tentunya. Yang kedua, orang tua bisa menyediakan waktu di mana ada kesempatan anak-anak yang sudah bisa membaca, kita dekatkan dengan buku, karena buku adalah jendela dunia. Memberi kesempatan pada anak untuk belajar dengan caranya sendiri, ini akan menjadikan tantangan dan mereka tidak bosan melakukan kegiatan sehari-hari. Jangan lupa ayah bunda hindarkan tekanan yang memaksa sifatnya, tekanan yang membuat anak-anak kita, anak-anak spesial, anak-anak berkebutuhan khusus mengalami stres. Bahkan ada fenomena yang menarik, yaitu anak-anak berkelakar, tidak takut pada corona, namun takut pada orang tuanya yang memaksakan suatu program. Semoga ayah bunda yang di rumah terhindar dari hal-hal yang demikian. Dalam membuat program, contohnya saja, kita apabila sudah berhasil membuat suasana rileks dalam hal kepatuhan, biasanya anak-anak yang belajar atau stimulasi dan terapi di tempat klinik, sekolah, itu sangat patuh dengan para guru dan terapinya. Bagaimana kalau di rumah? Ini membuat kita perlu lebih sabar dan tidak mudah bosan menghadapi amanah dari Allah, yaitu anak-anak spesial. Kita bisa mengajarkan kepatuhan secara bertahap sesuai dengan usia anak. Kepatuhan ini apabila sering diulang dan diberikan contoh oleh orang tuanya, anak-anak akan mengembangkan sifat kepatuhan ini tidak hanya
terkungkung di sekolah, tidak, tapi bisa dilakukan di sekolah, di rumah, dan dilakukan di lingkungan masyarakatnya kelak. Salah satu kesempatan kita di musim pandemi COVID-19 ini yaitu membuat pembelajaran itu lebih fokus pada karakter dan life skill anak. Contohnya ketika kita berkegiatan sehari-hari, kita bisa membuat jadwal dari pagi anak-anak belajar, kemudian kita mengajarkan anak-anak menyempatkan untuk sholat duha, kemudian anak-anak juga membantu kita di kegiatan sehari-hari, menyiram tanaman, menyapu, bahkan membantu menyiapkan makanan di saat Ramadan. Di waktu-waktu berkegiatan secara rutin tersebut, jangan lupa berikanlah kesempatan mereka bermain. Itu 15 menit atau 30 menit, kemudian beristirahat. Bahkan orang tua ketika menjelang berbuka bisa membuat camilan-camilan atau snack sehat yang sekarang lagi ngetren. Misalnya membuat cookies dengan smile, bentuk smile, dan menggunakan masker. Anak-anak kita bisa juga dilatih untuk mencuci maskernya sendiri, menyiram tanaman, kemudian yang tidak lupa tentu orang tua mengajarkan untuk tetap empati dan bersedekah. Setelah membuat jadwal yang bersifat fleksibel, maka yang perlu kita lakukan selaku orang tua adalah analisis program yang tepat untuk anak-anak di rumah atau membuat home program yang sering kita ketahui PPI, yaitu program pembelajaran individual. PPI ini tidak hanya di sekolah, namun bisa dilakukan juga di rumah. Hal-hal yang perlu kita ingat saat kita membuat home program atau PPI di rumah yaitu 5 aspek. Memuat taraf kemampuan anak-anak saat ini. Yang kedua, memiliki tujuan umum jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, memiliki aktivitas, intervensi, dan evaluasi di rumah yang tepat yang sesuai dengan anak kita. Yang keempat, prediksi kapan waktunya kita melakukan program dan apa waktu anak-anak mencapai program tersebut. Tidak ketinggalan adalah prosedur, kriteria harus kita ketahui apakah sudah berhasil sesuai dengan goal atau masih mengalami kegagalan. Ini perlu metode yang kita siapkan. Metode belajar di rumah agar tetap menyenangkan, intervensi dan terapi stimulasi di rumah. 1. Marilah kita menjadi guru yang disiapkan bertemu dengan anak-anak kita secara komunikatif. Jangan lupa setiap kegiatan yang kita awali, ayah bunda tersenyum. Yang kedua, kita menggunakan instruksi yang singkat dan jelas pada anak-anak. Yang ketiga, melakukan pembelajaran secara bertahap sesuai keadaan anak-anak ABK. Anak-anak ABK biasanya sangat dipengaruhi oleh mood. Ada kalanya mereka rajin, giat, dan selalu termotivasi. Namun ada kalanya anak-anak mengalami kelelahan. Ketika sudah mengalami kelelahan, ayah bunda harus bersiap memberikan kesempatan anak-anak untuk tetap istirahat. Yang keempat, yaitu memberikan bantuan atau prom. Banyak prom yang bisa kita lakukan. Yang kelima, memberikan pembelajaran yang bersifat langsung ataupun tidak langsung. Seperti pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di kelas, ini adalah pembelajaran langsung. Namun, ada pembelajaran yang bisa kita lakukan di rumah, yaitu pembelajaran tidak langsung, di mana anak-anak merupakan subjek dan objek yang utama dalam melakukan pembelajaran. Jadi kita membersamai dan kita sebagai fasilitator, pendukung, dan bahkan kita bisa menjadi murid dari anak-anak kita.
apabila anak kita memiliki saudara yang tinggal di rumah, ini bisa kita lakukan sebagai peer tutorial. Ini sangat mendukung bagi anak-anak kita ketika anak-anak kita merasa disupport oleh kakaknya, oleh adiknya, dan oleh orang-orang di sekitar yang merupakan objek kakak. Tiba saatnya kita akan memulai terapi yang menyenangkan. Ayah bunda jangan lupa, mungkin kita perlu persiapan menyiapkan ruangan. Biasanya anak-anak terapi di sekolah, stimulasi di sekolah, di klinik, ataupun di rumah sakit memiliki ruangan khusus. Nah, kalau di rumah diusahakan ada ruangan yang representatif atau kondusif bagi anak-anak kita yang spesial. Ruangannya tidak perlu lebar, tapi cukup rapi dan tidak ada benda-benda yang membuat dia distrak. Menyiapkan ruangan ini tentu kondusif apabila anak-anak kita memasuki ruangan itu bisa merasa tenang, nyaman, dan merasa dirinya bisa beraktivitas secara fokus. Yang kedua adalah mengalihkan benda-benda. Apabila di ruangan tersebut masih ada benda-benda yang bisa membahayakan bagi anak-anak karena misalnya pojoknya runcing, terus kemudian benda-benda itu membuat mereka tidak fokus, ini boleh untuk sementara dialihkan ke tempat lain. Yang ketiga, ayah bunda bisa menyiapkan meja atau kursi yang seperti ini, bisa ayah bunda letakkan di pojok. Ketika ada di sudut atau di pojok, itu biasanya anak-anak lebih tenang dan kita bisa membantunya untuk lebih fokus dan bisa tatap muka dengan orang tua. Yang keempat, menyiapkan alat-alat peraga. Ayah bunda, alat peraga ini tidak selalu harus mahal. Ayah bunda bisa menyiapkannya dengan daur ulang ataupun benda-benda di sekitar kita yang ada. Kalau kita memiliki peraga, misalnya seperti buku, bisa puzzle ataupun kartu. Nah, pada kartu, misalnya ayah bunda ingin mengetahui fungsi dari organ-organ tubuh, ini bisa, atau bahkan langsung menyebutkan apa fungsi hidung, apa fungsi mulut, dan apa fungsi telinga. Kartu ini ada banyak macamnya. Ayah bunda bisa menyediakan kartu yang bervariasi. Misalnya di sini ada warna, tapi di sini ada kegiatan. Di pantai pasir berwarna apa? Nah, nanti anak-anak menunjukkannya. Kemudian selain itu ada puzzle yang biasanya anak-anak kita sangat suka kemana-mana bawa puzzle. Kita bisa cobakan puzzle. Ini ayah bunda. Ya, puzzle ini puzzle bisa berwarna, bisa juga kita tanya bentuknya, dan bisa juga kita menerangkan proses pecahan atau matematik. Nah, ketika anak-anak kita sudah fokus, sudah bisa diajak untuk berkomunikasi, kemudian kita latihkan, jangan lupa ayah bunda mengulangnya beberapa kali. Kegiatan saat mengulang ayah bunda, ketika anak-anak kita bisa berhasil atas tugas-tugas yang kita berikan, berikanlah reward. Reward ini bisa makanan atau minuman yang dia sukai, bisa sebagai reward verbal atau ucapan, iya bagus, hebat, luar biasa anakku. Kemudian bisa juga sentuhan. Jangan lupa bunda dan ayah ketika proses pendampingan di rumah tetap membuat catatan untuk sebagai bahan program kelanjutan ke depannya. Ayah bunda, yang terpenting dari proses-proses mendampingi anak-anak kita adalah doa tulus dari ayah bunda dan menyiapkan waktu tentunya. Kita boleh beraktivitas, namun sempatkan untuk putra-putri kita yang spesial, yang insya Allah akan membawa kita merasa menjadi orang tua yang hebat juga.
Keseimbangan dari jadwal sangat dipentingkan, namun arti dari kegiatan dan keserasian dalam kegiatan sangat penting. Jangan lupa ayah bunda, kegiatan outdoor juga diperlukan di anak-anak. Kegiatan outdoor ini tidak perlu yang jauh-jauh, tetap aja di sekitar rumah kita, di lingkungan rumah kita bisa dilakukan oleh anak-anak. Misalnya setiap pagi kita hirup udara segar sambil tadabbur alam, kemudian anak-anak kita berjalan di atas rumput, lari-lari kecil, berjalan di atas kerikil atau batu tanpa alas. Yang biasanya kalau terapi di sekolah ataupun stimulus di sekolah mereka loncat-loncat di trampolin, ini bisa dilakukan juga di rumah. Jadi ayah bunda, anak-anak jangan lupa berkegiatan outdoor secara seimbang juga. Contohnya bersepeda. Ada di kegiatan-kegiatan tertentu orang tua juga yang memiliki kolam renang bisa juga berolahraga renang. Ada yang memiliki papan panahan bisa juga memanah. Ayah bunda, bahkan ada para orang tua yang kreatif, tidak ada kolam renang di rumah tapi bisa membuat kolam renang yang buatan, misalnya dari kolam renang yang karet, diisi permainan di sana. Ayah bunda, hal yang seperti ini tentu akan membuat anak kita merasakan sensasi yang berbeda. Karena senang, karena bahagia, dia akan melakukan terapi atau stimulasi atau intervensi dan latihan-latihan berikutnya dengan semangat. Jangan lupa ayah bunda tetap memberikan motivasi berupa reward verbal di setiap kegiatan anak-anak kita menjalani di rumah. Sebagai closing statement kali ini, ayah bunda, tips and trik yang bisa dilakukan untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus agar menyenangi belajar di rumah saat proses pandemi COVID-19 adalah kita mengenali anak-anak kita secara menyeluruh, menyiapkan kondisi di rumah. Yang ketiga adalah mengetahui strategi-strategi bagaimana kita memahami tahapan perkembangan anak kita, menyiapkan untuk suatu analisis program yang tepat untuk anak kita. Berikutnya adalah menjalankan beberapa metode pendekatan anak belajar di rumah, dan jangan lupa selalu menyediakan waktu perhatian kita serta doa yang tulus untuk anak-anak spesial kita. Ayah bunda, stay at home, tetap semangat.